Kembali lagi dengan saya Intan Beatri, 3D Akuntansi Manajerial. Video kali ini saya akan membahas tentang kertas kerja audit. Yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dan tujuan kertas kerja audit. Yang kedua, pembuatan kertas kerja. Yang ketiga, isi kertas kerja. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja. Yang kelima, tipe kertas kerja. Yang keenam, susunan kertas kerja. Yang ketujuh, pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan pembuatan dan penyimpanan kertas kerja, yaitu yang pertama, memberi dukungan yang prinsipil atas laporan audit. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahap audit. Yang ketiga, bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai standar auditing. Yang keempat, sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Yang kelima, kertas kerja juga berhubungan dengan ketiga kelompok standar auditing, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Berkas yang berasal dari klien. Yang pertama, neraca saldo. Yang kedua, analisa umum piutang. Yang ketiga, rekonsiliasi bank. Yang keempat, rincian persediaan. Yang kelima, rincian utang. Yang keenam, rincian beban umum dan administrasi. Yang ketujuh, rincian beban penjualan. Dan yang kedelapan, surat pernyataan langganan. Berkas yang berasal dari analisa auditor. Yang pertama, berita acara cost of name. Yang kedua, pemahaman evaluasi internal kontrol. Yang ketiga, analisa penarikan aktiva tetap. Yang keempat, analisa mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts. Yang kelima, working balance sheet. Yang keenam, working profit loss. Schedule. Yang kedelapan, supporting schedule. Yang kesembilan, konsep laporan audit. Dan yang kesepuluh, management letter. Berkas yang berasal dari pihak ketiga berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, penasehat hukum perusahaan. Ini adalah contoh kertas kerja. Kedua, pembuatan kertas kerja. Ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja, yaitu yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga, tick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Dan yang terakhir, pencantuman tanda tangan pengganti maupun penelaan dan tanggal pembuatan serta penelaan. Ini adalah contoh format kertas kerja audit. Yang ketiga, isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang telah ditetapkan. Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja dapat saja bervariasi tergantung pada keadaan yang dihadapi oleh
Namun demikian, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang dapat diterapkan telah dilaksanakan seperti yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Yang keempat, hal-hal yang diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja. Agar kertas kerja bermanfaat, maka harus memperhatikan hal-hal tertentu dan pembuatannya, yaitu lengkap, teliti, jelas, dan prinsip umum yang berkaitan dengan pembuatan penyimpanan kertas kerja. Prinsip umum antara lain, pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, hindarkan pekerjaan salin menyalin yang tidak diperlukan, buktikan keterangan lisan yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan, jangan meninggalkan suatu pertanyaan tanpa ada jawaban yang jelas, tuliskan segala masalah relevan yang ditemukan pada saat melaksanakan audit. Yang kelima, tipe kertas kerja. Yang pertama, program audit, daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Yang kedua, working trial balance, suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun seluruh kolom-kolom adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo akhir tiap-tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian dan klasifikasikan kembali. Yang pertama, jurnal penyesuaian dilakukan untuk mencatat kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Yang kedua, jurnal pengklasifikasikan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh kekelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, daftar pendukung. Yang pertama, dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang kedua, metode verifikasi yang digunakan. Yang ketiga, pernyataan yang timbul dalam audit jawabannya, dan yang keempat, kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Yang kelima, daftar utama. Yang pertama, kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Yang kedua, daftar utama digunakan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam LK dalam satu jumlah. Yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk narratif. Yang keenam, susunan kertas kerja. Yang pertama, draft laporan audit. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi review. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien. Yang keenam, ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang kedelapan, schedule utama. Dan yang kesembilan, schedule pengarsipan kertas kerja. Yang pertama, arsip kini. Arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Arsip kini berisi kertas kerja yang informasinya hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. B. Arsip permanen. Arsip data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Arsip permanen berisi informasi, kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga klien.
bagian organisasi dan luas wewenang, serta tanggung jawab para manajer, pedoman akun, pedoman prosedur, dan data lainnya yang berhubungan dengan pengendalian internet, kopi surat perjanjian penting yang mempunyai masa berlaku jangka panjang, tata letak pabrik, proses produksi dan produk pokok perusahaan, kopi notulen, rapat direksi, pemegang saham dan komitmen yang dibentuk klien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.